Di sebuah kota di Korea, sebuah gedung yang sangat tinggi sedang terbakar. Tiba-tiba petugas pemadam kebakaran Kim melompat sambil dengan hati-hati menggendong seorang anak kecil di tangannya. Tali itu membiarkan mereka tergantung selama beberapa detik, hingga terbakar dan mereka terjatuh. Untungnya sudah ada kasur udara untuk menangkap mereka dengan aman. Mereka terpental dan jatuh ke jalan. Jadi Kim memastikan untuk membiarkan tubuhnya jatuh terlebih dahulu untuk melindungi anak itu. Dia membentur kepalanya dan melihat hidupnya berkelebat di depan matanya. Anak itu kemudian berlari ke arah orang tuanya dan Kim mengejarnya untuk menanyakan beberapa pertanyaan rutin, tetapi keluarga itu mengabaikannya. Tiba-tiba sebuah suara memanggil namanya dan dia berbalik untuk melihat Lee dan He menunggunya. Orang-orang ini adalah penjaga alam baka dan memberitahu dia bahwa dia meninggal saat dia terjatuh. Saat Kim melihat rekan kerjanya menangis di atas mayatnya, Lee menjelaskan bahwa keduanya ada di sana untuk membelanya melalui 7 persidangan selama 49 hari dan bahwa dia adalah teladan yang sangat tidak umum. Kim menolak untuk menerima bahwa dia sudah meninggal karena dia khawatir tentang ibunya yang tuli dan bisu, tetapi sebuah portal muncul dan menghisap jiwanya. Sementara itu, Wali Gangri muncul di pemakaman Kim, di mana ibunya terus menatap foto Kim. Putranya yang lain, Su-hong, mencoba membujuknya untuk pergi karena mereka akan segera memindahkan peti jenazah, tetapi dia tidak bereaksi. Di gerbang akhirat, He menunjukkan Kim patung Yeomra, Raja Akhirat dan Hakim terakhir. Kemudian Gangrim bergabung dengan mereka, mengungkapkan bahwa dia adalah bos tim dan bahwa dia telah bereinkarnasi 47 jiwa di abad yang lalu. Dia menyebut Kim sebagai teladan dan Kim berkata dia bukan teladan, tapi semua orang tetap memberi jalan untuknya. Ketika Lee memasukkan tiket kematian Kim ke dalam mesin gerbang, dipastikan bahwa Kim adalah teladan terhormat, yang belum terjadi selama 19 tahun. Dia menerima gelar ini karena dia meninggal secara mulia untuk menyelamatkan orang lain dan ini berarti peluangnya untuk bereinkarnasi sangat tinggi. Kelompok itu harus melalui 7 tingkat neraka selama 49 hari, dan jika Kim melewati semua tingkat itu, dia akan bereinkarnasi. Tingkat-tingkatnya memiliki urutan yang berbeda untuk setiap orang, yang diputuskan oleh raja berdasarkan pada beratnya dosa jiwa orang tersebut. Saat kelompok itu melintasi jembatan, He ketakutan karena dia mengenali gunung berapi neraka pembunuhan. Sidang ini meninjau kematian yang disebabkan oleh jiwa yang diadili, meskipun secara tidak langsung. Lee menyelidiki sejarah Kim dan menemukan dia gagal menyelamatkan rekan kerja saat terjadi kebakaran. Tiba-tiba tanah terbuka dan Kim menemukan dirinya berada di atas pilar yang dikelilingi oleh lava. Jiwa-jiwa mencoba untuk memanjat dan Kim ingin membantu mereka, tetapi dia menjatuhkan mereka ketika dia diteriaki oleh dewa neraka pembunuh. Para jaksa membacakan kasusnya, menjelaskan bahwa Kim meninggalkan seorang rekannya yang bernasib buruk. Kalau saja dia tidak ragu-ragu dan ingin aman, dia pasti sudah bergerak lebih cepat dan menyelamatkan petugas pemadam kebakaran yang lain, tetapi gedung itu meledak lebih dulu. Pembunuhan tidak langsung biasanya dihukum 50 tahun, tetapi karena Kim adalah teladan, dia akan dihukum 5 tahun. Gangrim segera membela Kim dengan menanyakan kata-kata terakhir rekan kerjanya. Kim ingat mencoba menolong temannya, namun orang itu menyuruhnya untuk menolong warga sipil yang terluka terlebih dahulu karena akan lebih mudah mengendalikan api. Kemudian Gangrim menunjukkan bahwa Kim menyelamatkan 8 orang hari itu dan muncul di berita sebagai pahlawan, yang tidak mungkin dia lakukan jika dia tetap bersama rekan kerjanya. Berkat ini, dewa neraka pembunuh memutuskan Kim tidak bersalah. Setelah itu kelompok itu naik kapal untuk menyeberangi sungai dan mencapai neraka kemalasan, di mana ia harus membuktikan bahwa ia menjalani hidupnya sepenuhnya. Saat mereka bepergian, Kim berkata dia tidak ingin bereinkarnasi dan bertanya-tanya mengapa mereka melakukan ini. Lee menjelaskan bahwa jika mereka membantu mereinkarnasi 49 jiwa dalam 1 abad, maka mereka juga bisa bereinkarnasi. Bagi jiwa yang normal, sangat sulit untuk melewati semua cobaan, jadi tim tersebut beruntung mendapatkan seorang teladan bagi potensi mereka yang ke-48. Tiba-tiba beberapa monster yang sangat menyeramkan melompat keluar dari air untuk mencoba menyerang kapal, tetapi He dengan cepat mengirim mereka kembali dengan memukul mereka dengan pedangnya sambil menjelaskan makhluk-makhluk ini seperti menangkap jiwa. Mereka dapat mendeteksi jiwa baru dengan melihat mata mereka. Sebelum mereka tiba, Gangrim memberitahu Kim untuk tidak pernah membantah Dewi Kemalasan. Pengadilan Indolence berada di air terjun yang besar. Lee menyampaikan pidato yang indah, mengatakan bahwa Kim tidak pernah malas. Kehidupan Kim dimainkan di air terjun, menunjukkan semua jenis kejahatan seperti harus berurusan dengan sarang lebah, menyelamatkan hewan selama banjir, dan menyelamatkan kucing di tepi gedung meskipun ia jatuh dalam prosesnya. Sang Dewi terkesan dan bertanya apa yang mengilhaminya untuk membantu begitu banyak orang, jadi Kim merusak momen itu dengan mengatakan itu demi uang. Dengan penuh kekecewaan, Sang Dewi mengaktifkan sebuah mekanisme yang akan mendorong Kim ke dalam air terjun di mana jiwa-jiwa dimakan oleh monster-monster sungai atau dihancurkan oleh pilar-pilar besar di sebuah pulau. He dan Gangrim melompat ke dalam air untuk memegang platform, sementara Gangrim menambahkan lebih banyak detail tentang kehidupan Kim. Dia sangat miskin sehingga dia juga harus melakukan banyak pekerjaan paruh waktu di hari liburnya, seperti mengantar sayuran dan membersihkan. Kim tidak pernah libur sehari pun sepanjang hidupnya, karena dia membutuhkan uang untuk membiayai pengobatan ibunya yang sakit dan sekolah hukum saudaranya. Memahami bahwa Kim tidak pernah egois, Sang Dewi memutuskan bahwa Kim tidak bersalah. Selanjutnya kelompok tersebut harus menyeberangi hutan pedang untuk mencapai neraka penipuan, yang menghakimi kebohongan yang diucapkan jiwa dalam hidupnya. Daunnya terbuat dari bilah sehingga tidak seharusnya menyentuh apapun, tetapi Gangrim tiba-tiba mendorong Kim ke pohon dan cabang bilah segera menangkapnya. Kim berteriak kesakitan saat bilah pisau memotongnya sementara Gangrim memarahinya karena membantah Dewi, yang mana dia suruh untuk tidak dilakukan. Kemudian He menggunakan pedangnya untuk membebaskan Kim sambil memintanya untuk berperilaku baik. Dia mengungkapkan bahwa jika semuanya berjalan sangat baik, Kim mungkin muncul dalam mimpi orang yang dicintainya untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum bereinkarnasi. Gagasan untuk bertemu ibunya lagi membuat Kim menanggapi hal ini lebih serius. Karena Kim adalah teladan, kelompok tersebut dapat melakukan bagian terakhir perjalanan di atas perahu yang melintasi hutan dengan kecepatan tinggi. Para penjaga memperhatikan hantu pendendam di pohon dan bertanya kepada Kim, apakah dia memiliki saudara lain selain ibunya. Para hantu semakin dekat,
Jadi He dan Gangrim mengeluarkan bilah pedang mereka dan mulai menghancurkannya sambil menjelaskan bahwa salah satu anggota keluarga telah menjadi roh pendendam. Gangrim memotong kepala monster yang mendarat di perahu sebelum hantu lain melompat masuk. Saat mereka melawannya, Gangrim jatuh ke air dan harus berpegangan pada tepi perahu untuk tetap bersama timnya. He berhasil membunuh semua hantu yang menyerang berikutnya, memberi Gangrim waktu untuk naik kembali ke perahu. Kemudian He melemparkan sebilah pedang ke arah hantu itu yang hampir menangkap Kim sebelum menghantam sisi gunung, menuduh longsor yang menghalangi aliran sungai di belakang mereka. Banyak hantu yang hancur dan yang lain tidak bisa mengikuti mereka lagi. Sekarang He dapat menyimpulkan bahwa saudara laki-laki Kim atau ibunya telah meninggal dengan dendam dan mereka berkeliaran di dunia kehidupan. Saat mereka sampai di daratan, Kim ditutup matanya. Gangrim mengumumkan dia akan mengambil jalan memutar dan memberitahu penjaga lainnya untuk menunda persidangan jika perlu. Setelah itu Gangrim pergi ke dunia kehidupan dan menggunakan kekuatannya untuk berteleportasi ke kantor pemerintah. Dia menelusuri kenangan tempat ini dan melihat Suhong bersama ibunya menerima sebuah kotak berisi barang-barang pribadi Kim. Sang ibu mengambil tanaman tua dari kotak dan Suhong memarahinya, mengatakan dia harus membuangnya karena sudah mati tetapi dia menolak. Selanjutnya Gangrim berteleportasi ke apartemen keluarga dan menyentuh tanaman itu untuk melihat ingatannya. Dia menemukan bahwa Suhong marah karena Kim telah meninggalkan ibu mereka. Yang mengejutkan Gangrim, ibunya dapat melihatnya, yang berarti dia sudah dekat dengan kematiannya. Dia menggunakan bahasa isyarat untuk berpura-pura menjadi orang yang diselamatkan Kim yang datang untuk menyampaikan bela sungkawa. Setelah ibunya memeluknya, dia meminta waktu sejenak untuk mengucapkan selamat tinggal. Sekarang Gangrim dapat menggunakan pedangnya untuk memanggil hantu, yang ternyata adalah Suhong. Gangrim mulai mengejarnya melalui lingkungan sekitar, menyadari bagaimana hantu itu meninggalkan jejak es di belakangnya. Menyerangnya dengan pedangnya tidak berhasil, dan Suhong berhasil melarikan diri. Di akhirat, Kim bosan dengan penutup mata itu dan melepaskannya, menyebabkan lebih banyak hantu bermunculan. Namun makhluk-makhluk itu dengan cepat dibunuh oleh dua penjaga besar yang datang bersama Raja Yeomra, yang ingin tahu mengapa Kim membawa hantu ke negerinya. He menjelaskan bahwa Gangrim sudah menyelidiki dan akan melenyapkan jiwa hantu itu untuk membawa perdamaian. Masih mengira ibunya yang meninggal, Kim berlari ke Yeomra dan memintanya untuk melindunginya. He harus menarik Kim kembali dan Lee meminta maaf kepada Raja, yang mengatakan bahwa jika Gangrim tidak segera menyelesaikan pekerjaannya, dia akan pergi ke dunia kehidupan sendiri. Di dunia nyata, Gangrim mengunjungi pangkalan militer dan mendengar para prajurit membicarakan tentang Suhong yang membelot karena saudaranya, seolah-olah mereka tidak tahu bahwa dia sudah mati. Kilas balik menunjukkan bahwa Suhong adalah teman baik bagi timnya dan seorang prajurit yang hebat. Gangrim berpura-pura menjadi atasan dan menginterogasi Letnan Park, yang mengaku tidak tahu di mana Suhong berada. Kembali ke alam baka, para penjaga tidak bisa lagi mengulur waktu dan Kim harus melalui ujian penipuan. Kenangan menunjukkan bahwa Kim menulis 98 surat kepada putri dari pria yang gagal diselamatkannya dengan berpura-pura menjadi ayahnya agar dia tidak menderita di usia yang begitu muda. Namun dia menemukan surat-surat itu palsu dan merasa sangat putus asa. Kim tidak tahu harus berkata apa sehingga Dewi Neraka Penipuan menangkapnya dengan tanaman merambat dan mengancam akan memotong lidahnya. He secara telepati meminta bantuan bosnya. Jadi Gangrim memberitahu Park bahwa dia tahu Suhong sudah meninggal sebelum meninggalkan kantor. Kemudian dia menghubungkan pikirannya dengan Lee untuk berbicara melalui Lee dan menjelaskan bahwa Kim juga menulis surat palsu untuk ibunya. Berpura-pura dia memiliki kehidupan yang hebat dengan seorang istri dan anak alih-alih menjadi pekerja rendahan setiap hari dalam seminggu. Dia melakukan ini agar ibunya tidak menyerah melawan penyakitnya dan berhasil, karena sekarang dia menjalani kehidupan normal. Surat-surat tersebut juga memberi semangat kepada gadis tersebut untuk tetap kuat selama kesedihannya dan membantunya untuk terus maju, karena dia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Sang Dewi menyadari Kim adalah teladan, yang biasanya melewati neraka tanpa diadili tetapi hari ini para jaksa berbohong. Dia mengumumkan bahwa Kim tidak bersalah dan kelompok itu pergi. Saat mereka keluar, Kim menjelaskan bahwa dia sangat ingin bertemu ibunya untuk memberitahu tentang penanak nasi yang dia beli sebagai kejutan dan tidak sempat diberikannya. Ini sangat penting karena ingatannya yang buruk telah menyebabkan dia membakar puluhan panci, namun dia tidak pernah berhenti memasak untuk putra mereka. Lee tahu bahwa dia menyembunyikan surat di dalam kompor, tapi yang ini berisi kebenaran. Pada saat itu sebuah portal terbuka dan Gangrim muncul untuk memberitahu Kim bahwa ibu dan saudara laki-lakinya baik-baik saja. Setelah Kim pergi, Gangrim memberitahu para penjaga kebenarannya dan berjanji untuk mengurusnya. Setelah itu Gangrim mengunjungi pangkalan militer lain untuk menemukan kenangan yang tepat. Dia memperhatikan bagaimana prajurit Barwon tidak menangani senapannya dengan baik dan secara tidak sengaja menembak Suhong, yang menyuruhnya untuk memanggil Park untuk meminta bantuan dan tidak membiarkan orang lain mengetahuinya. Saat Park tiba, Suhong sudah meninggal. Jadi Park menerima peluru pembunuh itu sebelum mengumumkan mereka akan mengubur mayatnya dan membersihkannya untuk menyembunyikan apa yang terjadi. Menyaksikan tubuhnya berkedut menyebabkan Gangrim mengingat masa lalunya sebagai seorang prajurit dan melihat ayahnya tewas di medan perang. Ketika dia kembali ke kota, Gangrim melihat para prajurit memberitahu ibu Suhong bahwa putranya hilang, yang membuatnya teringat ibunya sendiri yang menangis di atas tubuh ayahnya. Di akhirat, kelompok tersebut melintasi neraka ketidakadilan yang sangat dingin, yang menghakimi orang-orang yang tidak adil. Kim selalu menjadi pembantu yang bersemangat sehingga dia bisa lulus tanpa ujian. Namun karena efek hantu, tiba-tiba gunung es mulai runtuh di belakang mereka dan ketiganya harus berlari untuk masuk ke kereta gantung. Bergetar beberapa detik, tetapi mereka berhasil melarikan diri. Selama perjalanan, Lee memberitahu Kim bahwa jiwa-jiwa di dalam es adalah orang-orang berhati dingin yang tidak membantu mereka yang membutuhkan. Dia juga mengungkapkan bahwa penjaga tidak memiliki ingatan dari waktu mereka hidup kecuali mereka berpangkat tinggi seperti Gangrim. Saat mereka mengobrol tentang kenangan, He secara tidak sengaja memberitahu Kim bahwa saudaranya meninggal. Ketika Gangrim mulai menggali tubuh Suhong, mobil berguncang lagi dan kabel putus. Lee hampir terjatuh namun He menangkapnya tepat pada waktunya, namun dia malah mulai terjatuh juga. Kim segera menggunakan kabel yang putus untuk turun dan menyelamatkan para penjaga, mengumumkan bahwa dia akhirnya ingin bereinkarnasi hanya untuk bersama ibunya karena dia sekarang sendirian. Kemudian He muncul di sebelah Gangrim dan memarahinya karena menggali mayat itu alih-alih menghancurkannya,
yang mana mengacaukan dunia fana. Gangrim mengatakan sang ibu berhak mengetahui kebenaran dan pemakaman sebagai ucapan selamat tinggal. Mengutip aturan akhirat, He mulai menyerang Gangrim dengan pedangnya, tetapi Gangrim dengan mudah memblokir semua gerakan dan mengirim He kembali. Sementara itu, Park mencoba meyakinkan Won untuk mengambil liburan sebelum para petinggi menginterogasinya, dan hantu itu terlihat menghantui mereka. Kemudian Gangrim mengikuti Won ke sebuah klub, di mana dia melihat hantu bergetar di bola disko di atas Won. Sebelum jatuh, Gangrim mengejar Suhong keluar dari klub dan membuka portal untuk mendorongnya melewatinya. Kemudian keduanya tampak melayang di udara dan setelah beberapa kali berjuang, Suhong mendorong Gangrim untuk melompat ke menara. Gangrim menggunakan portal lain untuk naik lebih tinggi dan mengaktifkan pedangnya untuk menangkap hantu itu dengan mengikatnya di sekitar gedung. Ketika Gangrim menyebutkan dendamnya, Suhong mengungkapkan bahwa dia tidak marah pada saudaranya. Dia marah karena dia dikubur hidup-hidup. Gangrim ingat bagaimana ayahnya sendiri juga masih hidup namun meninggal di bawah tumpukan mayat. Kemudian Suhong mengacaukan listrik menara dan menyebabkan seluruh kota kehilangan daya. Sementara itu Won mengunjungi Park dan mengatakan dia ingin mengaku, tetapi Park melarangnya karena akan membuatnya kehilangan jabatannya. Di akhirat, kelompok tersebut melintasi lorong surgawi dalam perjalanan mereka menuju neraka pengkhianatan. Di sini jiwa-jiwa yang mengkhianati iman dikunci dalam cermin dan dihancurkan. Dewi pengkhianatan hanya memaafkan jenis pengkhianatan yang indah, seperti pengkhianatan yang tidak mementingkan diri sendiri atau orang yang saleh, yang berarti pria saleh seperti Kim juga mendapat kelonggaran dalam level ini. Ketika mereka mencapai lapangan terbuka, Gangrim kembali dan menjelaskan bahwa Suhong telah melupakan saudaranya karena Kim tidak mengunjungi keluarganya lagi setelah menyelesaikan sekolah menengah. Dia hanya mengirimi mereka uang. Saat Kim memohon Gangrim untuk tidak menghancurkan jiwa saudaranya, Won meninggalkan peta untuk ibu Kim dengan lokasi tubuhnya. Kelompok itu akhirnya berhasil mencapai pintu masuk neraka kekerasan, yang dikenal sebagai lubang penyerap vakum. Kedalamannya tergantung pada kejahatan jiwa. Karena Kim adalah teladan, hal ini seharusnya tidak terlalu dalam. Jadi He mendorongnya sebelum para penjaga mengikutinya. Di dunia nyata, Gangrim menemukan Won tengah menghapus jati dirinya. Suhong juga melihatnya dan meminta Gangrim untuk menyelamatkannya. Berjanji akan melakukan apapun yang dimintanya sebagai balasannya. Berharap untuk membantu Kim, Gangrim memotong tali untuk menyelamatkan Won. Namun mengganggu dunia kehidupan menyebabkan Kim terjatuh sangat cepat pada sebuah batu besar, yang miring dan membuatnya terjatuh lagi. Kim menangkap Li yang jatuh, siap menggunakan tubuhnya sebagai perisai lagi. Kemudian Suhong membuat Gangrim memberitahu Won bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun dan dia tidak boleh menangisi masa lalu lagi. Saat Won menemukan kedamaian, jatuhnya berhenti di lubang pembuangan dan tim pun aman. Setelah itu Kim diadili dan terungkap bahwa ketika dia remaja, dia memukuli Suhong yang kekurangan gizi saat ibu mereka sedang tidur dan tidak pernah meminta maaf atas hal itu. Faktanya, setelah pertarungan ini Kim melarikan diri dan tidak pernah kembali. Dewa kekerasan mendapati dia bersalah dan lantai runtuh di bawah Kim, memperlihatkan ribuan jiwa putus asa. He membuka portal untuk berbicara dengan Gangrim, yang saat ini sedang menggali tubuh Suhong. Gangrim menyuruh mereka meminta pengadilan gabungan, dan Li pun melakukan hal itu. Artinya, jika Kim terbukti bersalah di pengadilan berikutnya, ia akan menerima hukuman ganda dan wali-walinya akan dicabut hak-hak istimewanya. Dewa setuju dengan kesepakatan itu. Jadi sekarang tim harus berjalan melalui gurun abadi untuk mencapai neraka ketidaksalehan anak. Sementara itu Gangrim menghancurkan tubuh Suhong sehingga dia bukan hantu lagi, tetapi jiwanya harus mengunjungi rumahnya 3 kali sebelum melanjutkan perjalanan. Saat mereka berjalan, Suhong menjelaskan bahwa perkelahian yang mereka lihat di persidangan dimulai karena dia bangun dan mendapati Kim hendak meletakkan bantal di wajah ibu mereka. Pada saat yang sama Li melihat ingatan ini dan bertanya kepada Kim, apakah dia mencoba membunuh ibunya. Kim mengungkapkan bahwa dia ingin membunuh seluruh keluarganya karena mereka tidak punya harapan. Dia bahkan punya obat penenang yang siap menghilangkan rasa sakitnya sendiri. Namun dia tidak bisa melakukannya. Jadi dia melarikan diri untuk melindungi keluarganya dan menjalani sisa hidupnya dengan menghasilkan uang untuk menebusnya. Di pangkalan militer, ibu Kim muncul dengan tanda yang bertuliskan, "Tolong temukan anakku." Para penjaga mencoba menghentikannya tetapi wanita itu berlari melewati gerbang untuk menghadapi Park yang membuang tanda itu. Saat dia mencoba mengusirnya, dia mengeluarkan petanya. Pada saat yang sama monster muncul di sekitar tim dan He harus melawan mereka sendirian, menggunakan pedangnya sebanyak mungkin. Park berteriak bahwa Suhong adalah pembelot dan mendorong wanita itu, yang pingsan dan dibawa pergi dengan ambulans. Melihat semua ini menyebabkan Suhong yang marah berubah menjadi hantu lagi. Dia mendorong Gangrim dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia mengirimkan gelombang kejut, yang menjatuhkan semua prajurit di pangkalan dan menciptakan badai pasir di akhirat. Kemudian Suhong berubah menjadi tornado yang mengamuk dan tumbuh besar saat ia mulai menghancurkan pangkalan dengan petir dan bola api. Gangrim berteleportasi ke seluruh area untuk menyelamatkan setiap prajurit kecuali Park, yang berlari untuk mencapai truk. Dia mencoba untuk pergi namun tornado mengangkat truknya. Suhong menabraknya untuk menghancurkannya. Park terjatuh sehingga Gangrim melompat untuk menangkapnya, namun didorong oleh truk yang datang. Petir menyambar Park dan membuatnya pingsan sehingga Suhong dapat menangkapnya. Gangrim yang putus asa memanggil He, yang tiba-tiba muncul dan melompat ke tengah tornado untuk menyelamatkan Park. Di akhirat, Kim mendorong Li ke samping karena dia mulai tenggelam dalam pasir hisap. Ketika Suhong hendak menyerang Gangrim dan Park, dia mendengar teriakan putus asa Li melalui portal He dan membeku ketika dia melihat saudaranya tenggelam sepenuhnya. Gangguan ini memungkinkan Gangrim untuk memukul Suhong dengan pedangnya, mengubahnya kembali menjadi jiwa normal. Kembali ke gurun, struktur batu muncul dari tanah dan Kim dibebaskan dengan selamat dari pasir hisap. Dewa kematian juga adalah Raja Yeomra, yang segera menyatakan Kim bersalah karena mencoba membunuh ibunya. Saat Li mencoba membela Kim, Yeomra mengungkapkan bahwa pada malam itu, sang ibu hanya berpura-pura tidur. Dia ingin anak-anaknya menjalani kehidupan normal, tanpa harus mengurusnya, jadi dia akan membiarkan putranya melakukan pembunuhan itu. Kim hancur mendengar ini dan berlutut saat dia setuju bahwa dia pantas dihukum. Saat jaksa mulai membacakan hukuman, gurun mulai runtuh dan mereka mendengar suara yang mengatakan, "Ibu."
Ternyata Su Hong melihat semua ini melalui portal dan meminta Gangrim untuk mengizinkannya mengunjungi ibunya dalam mimpinya. Su Hong menunjukkan jubah barunya yang mewah dan menjelaskan bahwa dia telah menjadi jaksa di surga. Jadi dia tidak bisa mengunjunginya lagi. Dia menangis saat menceritakan bagaimana Kim bekerja sepanjang hidupnya untuk mereka dan meminta Kim untuk memaafkan saudaranya. Tetapi dia membeku saat mendengar ibunya berbicara. Dia mengatakan bahwa kedua putranya tidak melakukan kesalahan apapun dan itu semua adalah kesalahannya karena gagal menjadi seorang ibu. Jadi dia meminta maaf sebelum memeluknya. Melihat semua ini membuat Kim merasa tertekan. Yeomra menjelaskan bahwa dosa yang diampuni di dunia tidak dapat diadili di akhirat, yang berarti Kim tidak bersalah dan diberikan reinkarnasi. Saat Kim dijangkau oleh seberkas cahaya, dia mengucapkan terima kasih kepada Lee sebelum menghilang. Di dunia nyata, Gangri meminta He untuk membimbing Su Hong ke akhirat karena dia juga sudah menjadi teladan. Ketika He mulai memprotes tentang mantan hantu yang menjadi teladan, Gangri menyadari bahwa He yang mencoba menghentikannya sebelumnya adalah Yeomra yang menyamar. Kemudian di rumah sakit, Gangri meninggalkan sebuah paket untuk ibu Kim. Ini adalah penanak nasi dan surat terakhir Kim yang mengakui kebenaran. Namun wanita itu menyukainya, dan tanaman tua itu mulai berbunga. Di akhirat, Gangri memberitahu timnya bahwa Su Hong akan menjadi reinkarnasi mereka yang ke-49. Lalu dia dan He bersiap untuk melawan semua penjaga di padang pasir untuk mendapatkan pertemuan dengan raja.